Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu GPS dan juga mengenai peralatan GPS yang umum digunakan, yakni GPS handheld dan juga GPS geodetik yang akan menjadi pokok bahasan kita pada video kali ini. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, mungkin baiknya kita perlu perkenalan dulu dengan kelompok kita. Di kelompok kami, yakni kelompok 1, beranggotakan yang pertama Dionysius Sales Bello, NRP 23 2017 084. Kemudian Muhammad Irsyad Aliyadi, NRP 23 2019 001. Kemudian Salman Raja Al Faruqi, NRP 23 2019 004. Kemudian ada Maisa Saharan Nur Usman, NRP 23 2020 006. Kemudian Devrianto, NRP 23 2020 011. Lalu Salsabila Oktaviani, NRP 23 2020 012. Dan terakhir Ardan Eko Saputro, NRP 23 2020 043. GPS. Sebelum kita perlu mengetahui beberapa hal mengenai GPS itu sendiri. Objek celestial dan terestrial dimanfaatkan sebagai acuan bagi manusia untuk menentukan posisinya di muka bumi. Sebelum adanya teknologi GPS, manusia pada zaman dahulu masih mengandalkan posisi matahari dan bulan untuk keperluan navigasi ataupun mengetahui posisi pengamat di muka bumi. Selain menggunakan acuan objek celestial, manusia juga menggunakan objek-objek terestrial seperti gunung, sungai, dan sebagainya untuk menentukan lokasinya, yang mana dimanfaatkan selama berabad-abad. Kemudian acuan tersebut lama-kelamaan tergeser oleh penemuan kompas yang mengandalkan kutub magnet bumi. Kompas menjadi alat navigasi sekaligus penentu lokasi yang digunakan hingga sekarang, walaupun masih belum dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang lebih presisi. Selang berabad-abad kemudian, teknologi satelit pertama muncul. Satelit pertama yang diluncurkan ke orbit bumi, yakni Sputnik, menjadi titik awal di mana satelit dimanfaatkan untuk menentukan titik koordinat di permukaan bumi dengan lebih presisi, yang dicetuskan dari teknologi satelit GPS. GPS sebagai teknologi navigasi saat ini mempunyai dua komponen utama: transmitter sebagai pemancar gelombang radio yang dipancarkan dari satelit, dan receiver sebagai penerima gelombang radio. Receiver umumnya berupa antena yang akan mendeteksi dan menangkap gelombang radio yang dipancarkan dari satelit GPS. Lalu bagaimana dengan gelombang radio yang dipancarkan oleh si satelit? Umumnya satelit GPS memancarkan dua gelombang radio. Pertama, yakni carrier waves atau gelombang pembawa, yang peranannya sesuai dengan namanya, yakni membawa sinyal atau membawa gelombang radio. Carrier waves atau gelombang pembawa ini berupa gelombang radio yang membawa jenis gelombang yang lain yang akan saya jelaskan setelah ini. Gelombang ini berupa gelombang jenis L-band yang terdiri dari 3 tipe, L1, L2, dan L3. Panjang gelombang L-band ini berkisar dari 19 cm sampai dengan 25 cm. Dan di rentang frekuensi sekitar 1500 MHz. Gelombang kedua yaitu gelombang PRN. Gelombang ini merupakan gelombang yang dibawa oleh carrier wave, di mana gelombang ini merupakan gelombang yang dimodulasi atau digabungkan dari kedua gelombang radio di dalamnya, yakni gelombang C/A atau C/A dan gelombang P atau P. Kedua gelombang di dalam PRN ini yang akan menjadi pembeda dari tiap receiver GPS yang memiliki perbedaan kemampuan untuk mengolah kedua gelombang PRN. Prinsip kerja GPS adalah penyampaian sinyal dari satelit ke receiver GPS.
yang jaraknya sama dengan beda waktu tempuh yang dikali dengan kecepatan cahaya. Waktu tempuh dari sinyal satelit ke receiver diproses secara matematis oleh receiver yang diterjemahkan menjadi letak posisi koordinat di atas permukaan bumi. Saat ini ada dua receiver GPS yang umum digunakan menjadi pokok pembahasan kami, yaitu yang pertama GPS navigation dan yang kedua ada GPS geodetic. Yang pertama yakni GPS navigasi atau seringnya disebut dengan GPS handheld. GPS handheld merupakan tipe GPS navigasi yang digunakan sebagai penentu arah dan juga digunakan untuk mengambil data posisi atau titik koordinat. GPS handheld ini seukuran HP kecil yang bobotnya ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Dan secara umum GPS handheld ini digunakan untuk keperluan pekerjaan sipil dan militer, yang tepatnya untuk keperluan penentuan posisi absolut secara instan dan tidak memerlukan ketelitian tinggi. GPS handheld pertama yang dibuat yakni dari perusahaan Magellan, yakni Magellan Nav 1000, yang dibuat pada tahun 1988. Bagaimana cara kerja dari GPS handheld? Sederhananya, prinsipnya tidak jauh beda dengan prinsip kerja GPS pada umumnya, di mana pengguna yang mengoperasikan GPS handheld akan berdiri di satu titik pengamatan dan di waktu yang bersamaan. Satelit GPS mengirimkan sinyal gelombang radio yang kemudian akan memberikan posisi koordinat dari pengguna secara simultan. Kemudian pengguna akan menandai sekaligus mengambil data titik koordinat dari posisinya dengan prosesnya yang kurang lebih di bawah 1 menit atau bahkan 10 detik. Saat ini ada banyak jenis tipe dan jenis dari GPS handheld. Namun ada 3 merek ternama sebagai produsen GPS handheld, yakni Garmin, Magellan, dan Low Range. Baik, selanjutnya ada GPS jenisnya yaitu GPS geodetic. GPS geodetic merupakan jenis GPS yang berupa antena statik yang bisa dikatakan tidak berpindah. Kemudian dan memerlukan jenis receiver GPS yang relatif canggih. GPS geodetic ini pada pekerjaan pemetaan yang umumnya menggunakan tipe GPS ini yaitu pemetaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi dan presisi. Beberapa contoh pekerjaan pemetaan yang menggunakan GPS geodetik yaitu pengukuran informasi, pengadaan jaringan horizontal, dan studi geomatika. Kemudian ada beberapa faktor ketelitian pengukuran dengan GPS geodetik, yaitu metode penentuan posisi, geometri satelit, parameter ketelitian data,